إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Para pendengar sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan sore yang mulia ini, di waktu-waktu yang penuh berkah, di hari yang sangat agung dan mulia, yaitu hari Jumat, kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam silsilah, dalam kegiatan rutin pekanan kita, yaitu kajian dengan membahas salah satu kitab yang cukup penting, yaitu pembahasan tentang al-usul as-salasah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan yang lalu, bahwa al-usul as-salasah ringkasannya dibuat dan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan disyarah oleh banyak ulama. Walaupun pada kajian kita ini kita telah membaca sudah cukup banyak dan panjang salah satu karya dari Syekh Ad-Doktor Saleh Ibn Al-Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembagian-pembagian ibadah, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan yang beliau tulis, ya. Beliau mengatakan anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha, ya, bahwa di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan, dikerjakan, itu cukup banyak beliau sebutkan, ya. Islam, al-iman, wal ihsan, dan di antaranya doa, ya. Yang mana pada kesempatan pekan yang lalu kita telah sampai dan telah membaca sampai Ar-Raja', ya, karena beliau memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, ya, di antara amalan ibadah itu selain iman, selain Islam, ya, ada juga ibadah yang lain seperti doa, khauf, raja, tawakkal, ar-raghbah, war-rahbah. Inilah yang kita jelaskan, ya, satu demi satu sesuai dengan penjelasan Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya ini. Jadi pada kesempatan yang lalu, ya, 2 pekan yang lalu maksud saya, ya, kita telah sampai pada pembahasan salah satu jenis ibadah yang sangat mulia, yaitu ar-raja', ya. Ibadah raja', pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan raja itu. Hari ini insyaallah kita akan membaca dan menjelaskan beberapa jenis ibadah yang lainnya yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan beliau, matan usul as-salasah. Dalam kitab Syekh Al-Fauzan ini beliau menjelaskan at-tawakkul wa daliluhu, yani tawakal dan dalil-dalilnya, ya. Tentu saja dalil tawakal di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, maka bertawakkallah kalian, in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian ini benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama adalah, apa itu tawakal? Apa definisi
at-tawakkul. Ya. Di sini beliau mengatakan tawakal itu adalah huwa at-tafwidhu wal i'timadu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menyandarkan segala sesuatu atau mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tawakal. Jadi ketika seorang mengembalikan urusannya hanya kepada Allah, maka itu yang disebut dengan at-tawakkul. Wa tafwidhu al-umur ilaihi subhanahu wa ta'ala, hadha huwa at-tawakkul. Ini yang disebut dengan tawakal, ketika seorang menyandarkan, mengembalikan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Fauzan di sini mengatakan wa huwa min a'zami anwa'al ibadah. Tawakal ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, tawakal itu bukan hal yang biasa dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, dia adalah suatu ibadah yang memiliki makanah, memiliki posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah yang telah kita baca tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Allah mengatakan jika kalian orang-orang yang beriman atau mengaku orang-orang beriman, maka bertawakallah. Nah, ini seakan-akan Allah mengatakan bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam kaidah bahasa Arab, ikhwas sekalian, dikenal juga jika huruf jar wal majrur itu ya wa 'alallah. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut jar. Itu satu faedah yang ditunjukkannya adalah bahwa taqdim al-jar wal majrur 'alal amil li yufid al-hasr. Ini menunjukkan pembatasan, ya. Sama seperti kalau kita mengatakan misalnya dalam bahasa Arab, ya, kalau kita mau menunjukkan bahwa hanya si dia saja yang ada dalam ruangan, maka kita mengatakan fil qaati Umar masalan. Ya, misalnya. Ya, jadi kita membatasi bahwa dalam ruangan itu hanya ada Umar. Sama dengan seperti di dalam ayat di surat Al-Maidah bahwa Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan tawakal itu menjadi salah satu syarat berimannya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut wa 'alallahi fatawakkalu. Artinya alaihi la ala ghairihi. Maka hanya kepada Allah lah kita bertawakal dan tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan potongan ayat Allah in kuntum mu'minin, jika sekiranya kalian benar-benar beriman kepada Allah, faja'ala min syartil imani at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, Allah telah menjadikan syarat keimanan itu diantaranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla 'ala anna man lam yatawakkal 'ala Allah falaysa bimumin. Dan ayat ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak menyandarkan diri kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, maka mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal jamaah sekalian adalah ibadatun azimatun, ya, ibadah yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu da'iman yatawakkalu 'ala Allah wa ya'tamidu 'ala Allah azza wa jalla. Maka seorang mukmin adalah manusia-manusia yang senantiasa bertawakal dan menyandarkan urusan-urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada asalnya seorang mukmin ya tidak terlalu tidak terlalu begitu pusing dengan urusan-urusan yang ada dalam kehidupan dunia. Karena seorang muslim senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah. Ya, mereka hanya berusaha, dan masalah usaha ini nanti akan dijelaskan berikutnya. Lalu kemudian Syekh Fauzan mengatakan wallahu min asma'ihi al-wakil. Ya, di antara
nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Wakil. Artinya Al-Wakil ay al-mawkul ilaihi umur ibadihi subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah itu cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Wakil. Artinya adalah al-mawkul ilaihi umur ibadihi. Jadi segala dan atau setiap urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepadanya Subhanahu wa taala, ya, di dalam genggaman, di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkul, jemaah sekalian, maka tawakal la yakunu illa 'ala Allah. Tawakal itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu an yaqula tawakkaltu 'ala fulanin li'anna tawakkul ibadatun. Maka dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengatakan tawakkaltu ala fulan, saya bertawakal kepada si fulan, saya bertawakal kepada ini, saya bertawakal kepada itu. Tidak boleh, ya. Li'anna tawakkal jemaah sekalian, karena tawakal itu adalah salah satu bentuk ibadah, dan ibadah tidak boleh kecuali diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fattawakkal, ya, itu hanya boleh untuk Allah. Kemudian beliau mengatakan di sini, amma idza usnidat ila ahadin minal halqi, ya, tasarrufan fahada la yusamma tawakkulan, innama yusamma tawqilan. Ya, akan tetapi kalau ada sebuah urusan yang kemudian kita serahkan kepada orang lain, maka ini bukan berarti tawakal, tetapi mewakilkan, ya, taukil. Kan ada tawakul, ada taukil. Ini berbeda definisinya dan konsekuensinya di dalam Islam. Kalau tawakul hanya boleh, tawakal hanya boleh kepada Allah, tetapi taukil ini boleh, ya, mewakilkan sesuatu kepada orang lain untuk dia kerjakan, maka ini boleh. Ya, maka beliau mengatakan di sini wal wakalatu ma'rufatun. Ya, wakalah itu perwakilan. Itu adalah satu hal yang ma'ruf, satu hal yang sudah dipahami di dalam agama kita. Apa yang disebut dengan perwakilan atau wakalah itu? Taukil. Annaka tuwakkilu ahadan yaqdi laka hajatan. Ya, ketika Anda mewakilkan, ya, memberikan amanah, perwakilan kepada seseorang agar orang tersebut membantu Anda dalam penyelesaian suatu hajat. Nah, ini bukan tawakal namanya, tetapi taukil, ya, mewakilkan, al-wakalah. Dan ini dibolehkan. Mengapa? Kata beliau, wa qad wakkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yanubuna anhu fi ba'dil a'mal. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kehidupan beliau, dan kehidupan beliau adalah contoh bagi setiap muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa momen dalam kehidupan beliau mewakilkan beberapa urusan kepada orang lain. Sekiranya perwakilan ini tidak diperbolehkan dalam agama kita, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau mewakilkan satu urusan kepada orang yang lain. Ya, maka fattaukilu ghairu tawakkul, ya. Maka perwakilan itu berbeda dengan tawakal. Kan ada taukil, ada at-tawakkal. Ya. Fattawakkul atau fattawakkal ibadatun la yakunu illa lillah wa la yajuzu an takula tawakkaltu ala fulanin wa innama taqul wakkaltu fulanan. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan saya bertawakal kepada fulan, tetapi kita boleh mengatakan saya mewakilkan ini kepada fulan. Ini perlu dipahami, karena jangan sampai ada yang menyalahpahami antara dan tidak mampu membedakan antara tawakal dengan at-taukil. Wa ma'a hadza, ya, kata beliau, walaupun demikian anta wa ma'a hadza anta taukiluhu wa la tatawakkalu alaihi. Ya, jadi kita mewakilkan seseorang, bukan kita
bertawakal atau menyandarkan diri kepadanya. Wa innama tatawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Falakhidhu al-farq bainal amrayni at-tawakkul wa at-taukil. At-tawakkal wa at-taukil. Ya, perbedaan antara keduanya yang telah kita sebutkan tadi. Ini penting karena ternyata banyak yang menyalahpahami antara tawakal dengan at-taukil. Kata beliau, wa min sifatil mu'minin, ya, di antara sifat-sifat orang beriman apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka-mereka idza dzukirallahu, jika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, ini kata kuncinya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, ya. Dan ini juga kembali menunjukkan tentang keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah di ayat 23, kembali Allah menyebutkan hal tersebut dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua. Kata Syekh Fauzan, ya, ayat ini hadihi min sifatil mu'minin, menunjukkan di antara sifat-sifat atau karakter-karakter yang harusnya melekat pada diri seorang mukmin. Fattawakkul ibadatun azimatun la takuna illa 'ala Allah azza wa jalla li'annahu huwal qadiru 'ala kulli syai'in, ya. Semestinya segala sesuatu harus kita sandarkan kepada Allah. Kita kembalikan semua dan tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa, jemaah sekalian? Karena hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha mampu, yang maha menguasai segala sesuatu. Wa huwal qadiru ala kulli syai', dialah Allah Subhanahu wa taala yang, ya, mampu melakukan segala sesuatu. Wa huwal maliku likulli syai', dialah juga Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa huwal ladzi yaqdiru an yuhaqqiqa laka matlubaka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu merealisasikan, ya, memberikan kepada Anda apa yang menjadi cita-cita dan harapan-harapan Anda. Ammal makhluk, adapun manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu qad la yaqdiru an yuhaqqiq laka matlubak. Adapun manusia, ya, manusia, ya, tidak akan mampu memberikan semua apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan. Fa innaka tawakkalahu fi qada'i syai'in minal umur, lakin tatawakkal 'ala Allah fi husuli dzalika syai'. Jadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal untuk mendapatkan segala sesuatu yang telah kita cita-citakan, yang telah kita idam-idamkan. Kemudian Syekh Fauzan melanjutkan, "Tsumma aidan lina'lama anna at-tawakkul la yunafil akhdha bil asbab." Ini penting, ya, bahwa di antara hal yang perlu dipahami bersama adalah bahwa sesungguhnya tawakal itu tidaklah menafikan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Ya, kan ada orang mengatakan gini, kalau kita sudah tawakal kepada Allah, lah sudahlah, ya, tidak perlu mencari sebab, ya. Seperti kalau dia sakit, ya sudahlah, tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu cari obat. Ya, kan Allah yang mentakdirkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, tidak usah. Sama seperti, ya, prinsip biasa orang-orang malas saja sebenarnya ini. Ya, sudahlah, tidak usah kerja. Nah, tidak usah mencari rezeki, tidak usah keluar dari rumah. Ya, cukup kita di rumah saja. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang maha kaya, itu bisa mendatangkan kekayaan kepada kita walaupun kita tidak berusaha. Maka ini tentu saja sangat menyelisihi. Maka beliau mengatakan di sini, memberikan satu poin stressing yang perlu kita pahami, bahwa tawakal itu tidaklah menafikan usaha kita mencari sebab-sebab keberhasilan.
Fayajma'ul muslim, oleh karena itu seorang muslim harusnya menggabungkan antara tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan proses mencari sebab-sebab yang bisa menyampaikan dia kepada apa yang ia harapkan. Wala tunafi bainahuma, dan tidak ada sama sekali kontradiksi antara tawakal dengan mencari sebab, ya, menjalani sebab. Fa anta ta'malul asbab allati umirta bi amaliha. Ya, jadi seorang mukmin itu selain dia dituntut untuk bertawakal, dia juga dituntut untuk mencari sebab-sebab, ya, melalui jalan-jalan yang kemudian bisa menyampaikan ia kepada apa yang ia inginkan. Walakin, ya, akan tetapi perlu diberikan garis tanda ini. Walakin la ta'tamidu 'alal asbab. Jangan sekali-kali kita menyandarkan segala sesuatu kepada al-asbab. Iya. Jadi jangan kita mengatakan, ya kalau saya sudah menempuh jalan ini pasti saya dapat. Ya. Ya. Karena boleh saja kita telah menempuh jalan yang bagus, kita telah berusaha, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain. Ya, jadi jangan menyandarkan keberhasilan kita, kesuksesan kita kepada sebab-sebab tertentu. Ya, kembalikan semua kepada Allah, walaupun tentu saja telah kita sebutkan tadi bahwa seorang muslim dituntut untuk mengambil sebab-sebab keberhasilannya. La ta'tamidu 'alal asbabi wa innama ta'tamidu 'ala Allah. Tetapi sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau memberikan contoh. Anta tazra'u az-zar'a fil ardi, hada sabab. Ya, seperti ketika Anda bertani misalnya, menanam tanaman, ya. Bercocok tanam, menanam padi, menanam yang lain-lainnya, ini adalah sebab. Iya. Walakin la ta'tamidu ala zar'ika wa fi'lika. Tetapi jangan sampai, ya, kita hanya menyandarkan keberhasilan itu pada proses kita apa? Menanam tadi, ya, atas usaha kita. Bal i'tamid 'ala Allah fi numuwi hadzal zar'i wa tasmirihi wa himayatihi wa islahihi. Akan tetapi sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, perkembangan tanaman itu, buahnya, ya, berbuahnya tanaman tersebut, ya, penjagaan tanaman tersebut, ya, karena mungkin saja kita boleh saja menanam, tetapi, ya, kita tidak bisa menjamin bahwa dia akan hidup terus-menerus sampai dia berbuah. Boleh saja dalam perjalanan dia mati, terserang hama atau, ya, sebab-sebab ya tertentu. Oleh karena itu, ini penting bahwa jangan menyandarkan segala sesuatunya kepada sebab, tetapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabungkan antara keduanya, mengambil sebab dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa juga kita dengar, ya, ada istilah-istilah kadang-kadang anak-anak muda kita, ya, usaha, ya, apa, tidak akan mengkhianati, ya, hasil. Ya, belum tentu. Ya, karena ada orang yang berusaha, ternyata apa yang dia usahakan tidak sampai. Ya, apa yang ia usahakan dan cita-citakan itu tidak bisa terrealisasikan 100%. Jadi mungkin kata-kata seperti ini juga perlu sedikit dikoreksi, ya. Walaupun tentu saja kita mengatakan bahwa usaha itu sangat dituntut dalam agama kita. Seorang muslim tidak diperintahkan hanya tinggal diam menunggu sesuatu, tapi dia diperintahkan untuk berusaha, ya, bergerak agar dia bisa mendapatkan apa yang ia harapkan, ya. Makanya beliau mengatakan di sini, tawakallah kepada Allah, sandarkanlah semua kepada Allah, ya, penjagaan tanaman Anda, berbuahnya, ya, keberhasilannya, sandarkan semua kepada Allah. Makanya Allah, ya, dalam surat Al-Waqiah misalnya, Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun, ya, apakah kalian melihat apa yang kalian usahakan, ya, antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un, apakah kalian yang menanam atau kami yang, ya, menanam, apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, siapa sebenarnya yang menumbuhkan? Kita menanam, siapa yang tumbuhkan tanaman itu? Ya.
Fazari'u al-haqiqi huwa Allah. Ya, bahwa sesungguhnya yang menumbuhkan secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Amma anta faqad fa'alta sababan, adapun Anda mungkin Anda melakukan satu sebab. Faqad amma anta faqad fa'alta sababan faqad qad yantuju hadha az-zar'u wa yanbutu wa qad la yantuj, ya, wa idza nabata qad yasluh wa qad la yasluh wa qad yusib bi afatin fayadhhab. Ini tadi yang saya sebutkan, ya, bahwa boleh saja kita melakukan suatu sebab, ya, misalnya kita menanam sebuah tanaman, tapi tidak pasti tanaman itu akan tumbuh berkembang. Ya. Kita sudah melalui usaha. Makanya ini penting tawakal kepada Allah. Ya. Karena dengan tawakal kita kepada Allah, maka apapun yang terjadi dalam usaha kita itu kita akan kembalikan kepada Allah. Berhasilkah usaha kita atau tidak? Nah, disinilah kemudian kita kembalikan kepada Allah. Dan seorang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, jamaah sekalian, dia akan menjadi manusia-manusia yang bahagia. Ya. Dia tidak akan kecewa dengan usaha yang ia lakukan selama usaha yang ia lakukan telah melalui, ya, proses yang baik. Misalnya dia menanam sebuah tanaman, ya, usaha-usaha, ya, cocok tanam, bertani dan seterusnya. Dia bertani dengan upaya usaha, dengan melalui cara-cara yang terbaik, tapi mungkin saja terjadi sesuatu hal yang kemudian menggagalkan pertaniannya, maka dia akan menjadi orang yang tenang. Dia sudah berusaha. Ya, tidak seperti kebanyakan orang, ya, di antara yang membuat banyak orang stres sampai gila adalah karena banyak yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak yang tidak menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ia telah menyandarkan segala sesuatunya kepada sebab tadi. Ya, saya setelah melakukan ini, melakukan itu, kenapa saya tidak berhasil? Dan seterusnya. Nah, makanya ini ikhwas sekalian, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang selanjutnya yang disebutkan dalam matan usul as-salasa adalah ar-ragbatu, ya, kan beliau mengatakan di antara jenis-jenis ibadah setelah menyebutkan Islam dan seterusnya, doa, al-khauf, war-raja, wat-tawakkal, beliau mengatakan ar-ragbatu war-rahbatu wal khusyu'. Ya, kita sebutkan beberapa ini. Beliau pertama mengatakan ar-ragbah, ya, nanti kita jelaskan apa itu ar-ragbah, war-rahbah wal khusyu', ya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan ibadah-ibadah ini, ya, di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-90. Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairati, ya, innahum kanu, ya, orang-orang beriman itu adalah mereka-mereka yang yusari'una fil khairat, ya, bersegera, bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka-mereka adalah orang yang senantiasa meminta, berdoa kepada kami, ya, kepada Allah, ragaban wa rahaba, ya, ragaban, ya, dengan rasa berdoa dengan rasa pengharapan yang besar, ragbah, ya, warahaban, ya. Bersamaan dengan itu mereka juga meletakkan dalam hati mereka ada rasa takut dan khawatir, ya. Wa kanu lana khashiin, dan mereka orang-orang beriman itu adalah manusia-manusia yang lana, ya, khashiin, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa arti dari kata ar-ragbah? Nah, ini diantara ibadah yang sangat penting, ya. Ar-ragbah, kata Syekh Al-Fauzan, adalah hiya talabus syai', ya, talabus syai'i al-mahmud, ya, talabus syai' al-mahmud, meminta sesuatu yang baik. Jadi ar-raghbah, jadi kita ada ar-raghbah. Jadi ketika kaum muslimin berdoa kepada Allah ada sifat ar-raghbah di situ, ya, meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ar-rahbah yang kan disebutkan tadi, kanu lana innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban. Ar-raghbah itu adalah, ya, sifat keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau rahaban dari kata ar-rahbah. Ar-rahbah itu artinya
Al khaufu min syai' al marhub, ya, rasa takut dari sesuatu yang menakutkan. Ya, jadi orang-orang beriman sebenarnya memang berdoa meminta kepada Allah dua yang menyertainya. Yang pertama atau tiga yang menyertainya. Yang pertama adalah rasa raghbah itu, ya, keinginan. Jadi kalau orang berdoa jangan ya pokoknya doa saja. Dia tidak tahu juga, dia tidak merasakan dalam hatinya ada keinginan untuk diijabah doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang yang berdoa ya pokoknya berdoa sajalah, ya. Baca saja. Adakah sesuatu pengharapan, ya, atau ada rasa kekhawatiran tidak diterima? Itu sama sekali tidak ada dalam hatinya, ya. Tidak menyertai doa-doa itu. Mungkin inilah yang menyebabkan kebanyakan doa-doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya kita berdoa itu ya seadanya aja. Yang penting berdoa. Tidak ada rasa yang hadir dalam, tidak ada harap-harapan yang hadir dalam doa-doa kita itu. Ya, maka ar-rahbatu al-khusyu' minasy al-marhub. Ya, maka Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan kepadakulah semestinya kalian ya merasa takut, ya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-40. Wa hiya naun minal khauf. Ya, maka ar-rahbah sebenarnya ini adalah bagian daripada istilah al-khauf yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, dan khauf juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf dan raja, satu dua ibadah yang harus senantiasa berdampingan. Ya, wa hiya nau' minal khaufi ar-rahbatu wal khusyu' bimakna wahid. Ya, dan rahbah ar-raghbatu wal khauf, ya, ar-rahbah dan khauf itu secara umum maknanya sama. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut tidak diterima doanya misalnya ketika dia berdoa. Ada rasa takut dalam dirinya ketika dia beramal tidak diterima amalannya dan seterusnya. Ya, tetapi dia tidak boleh bersendiri. Makanya kemarin ketika kita menjelaskan tentang khauf dan raja, itu harus senantiasa bersamaan, ya, berdampingan dalam satu ibadah. Ya, karena berbahaya kalau hanya mengandalkan atau mengutamakan khauf dalam ibadah, dan juga akan sangat berbahaya ketika hanya sekedar raja saja. Ya, makanya harus bergabung. Kemudian ada wa kanu lana khashiin, ya, wa kanu lana khashiin. Khashiin dari kata al-khasyah atau al-khusyu'. Khusyu' sendiri, ya, secara makna berarti nau' min at-tadallul lillahi azza wa jalla wal khudu' wal dhul baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa min a'zami maqamatil ibadah. Jadi al-khusyu' itu sejenis ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadallul wal khudu', ya, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, ya, dia merundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang satu ini ikhwas sekalian, ya, jamaah sekalian, disebut dengan min a'zami maqamatil ibadah. Khusyuk itu adalah di antara ibadah-ibadah yang memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, makanya khusyuk itu, makanya misalnya dalam salat, ya, di antara perkara yang sangat dituntut dalam salat itu adalah ada al-khusyuk, ya, ada rasa ketenangan dalam salat itu, ya. Baik ikhwas sekalian, dalam ayat yang telah kita baca tadi sebagai dalil ar-raghbah war-rahbah wal khusyu' dalam surat Al-An'am, ya, potongan pertama innahum, ya, innahum itu dhamir, ya, kata ganti yang menunjukkan dan kembali kepada al-anbiya. Innahum, hum itu kembali kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lianna surat al-anbiya qad dzakarallahu qasas al-anbiya fiha. Karena dalam surat Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi di dalamnya. Maka innahum di situ dalam ayat innahum kanu, bahwa sesungguhnya mereka ini, ya, innahum mereka adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Fa qauluhu ta'ala yusari'una fil khairat. Apa arti dari kata atau potongan ayat yusari'una fil khairat? Artinya yatasabaquna ilaiha. Yusari'una itu adalah apa? Berlomba-lomba, ya, berpacu melakukan kebaikan, mendekat kepada kebaikan. Yatasabaquna ilaiha wa yubadiruna ilaiha, ya, berlomba, berpacu, ya. Wa hadhihi sifatul anbiya alaihim as-salatu wassalam. Dan
di antara sifat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka manusia-manusia pilihan Allah yang senantiasa mubadarah, bersegera, bercepat-cepat, ya berlomba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatakasaluna wa la yata'ajazuna wa inna ma yusari'una ila fi'lil khairati wa yatasabaquna ilaiha. Ya. Maka ini adalah satu contoh sebenarnya ya bagi seorang mukmin yang ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para nabi-nabi Allah. Ya, mereka senantiasa bersegera, ya, tidak berlambat-lambat, ya, tidak memperlambat, tidak malas, ya, dan tidak tidak pesimis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Penuh dengan optimisme mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusari'una fil khairat. Kemudian potongan berikutnya Allah mengatakan wa yad'unana raghaban. Apa makna potongan ini? Tam'an lima 'indallahi azza wa jalla, tam'an fi husulil matlubi. Ya, jadi arti wa yad'unana raghaban, mereka meminta dengan ya penuh pengharapan, ya, tam'an sebagai suatu ya bentuk ketamakan, tapi tamak di sini dalam arti yang positif, ya, menginginkan, ya, sangat menginginkan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata warahaban khaufan minna, ya, fayad'unallaha ayyarhamahum. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada mereka, menyayangi mereka, ya, mengasihi mereka. Wa yad'unahu alla yu'adzibahum, ya, sekaligus orang-orang beriman itu senantiasa berdoa meminta kepada Allah semoga Allah tidak mengadab mereka, tidak menyiksa mereka, ya. Wa alla yu'akhidahum wa alla yu'aqibahum, ya, dan senantiasa meminta ya pertolongan kepada Allah semoga Allah menjauhkan mereka dari segala bentuk iqab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang juga pantas dan patut untuk dicontohi orang-orang yang beriman. Fahum yatma'una fi rahmatillahi wa yakhafuna min adabihi. Ya, orang-orang beriman itu di kalangan tentu saja para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat ya semangat untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah dari rahmat Allah, maghfirah Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan itu. Sekaligus mereka adalah orang-orang yang yakhafuna min adabihi, senantiasa takut ya kepada siksa Allah, takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat ya, para nabi-nabi Allah semangat dalam melaksanakan ibadah, semangat dalam melaksanakan ketaatan. Ya, karena mereka berharap setinggi-tingginya keridhaan dari Allah. Ya, mereka berharap untuk dijauhkan daripada siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya, di ayat 58 Allah mengatakan ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Mereka mencari wasilah-wasilah, cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi tidak dapat cara di sini, cari cara lain. Ya, cari cara lain. Ya, banyak jalan menuju kebaikan. Pintu-pintu surga itu banyak, dan itu menunjukkan kepada kita bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, sekiranya pintu surga hanya satu, maka pintu kebaikan mungkin hanya satu. Tapi Allah ya melalui hadis Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang banyaknya pintu-pintu surga, dan ini menunjukkan bahwa banyaknya pintu-pintu berbuat ya kebaikan. Ya, banyak pintu berbuat kebaikan. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, mereka orang senantiasa yarju, berharap ya rahmat Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Fahum yad'una Allah khaufan minhu wa yad'unahu 'adan tam'an fima 'indahu. Yad'una Allah an yuqaddira lahum khair wa yadfa' anhum asy-syarr wa kanu lana khashi'in. Dan kata khashi'in wa kanu lana khashi'in artinya khadi'in al-mutadallilina mutawadhi'ina lillahi azza wa jalla fajama'u baina sifati thalathah. Ya, dan orang-orang beriman itu ya
khususnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam diri mereka 3 sifat terbaik. Ya, sifat itu ar-raghbah war-rahbah wa al-khusyu', ya. Al-khusyu', sifat raghbah war-rahbah wal khusyu'. Hadhihi sifat al-anbiya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting jamaah sekalian untuk kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita, ya. Ar-raghbah, ar-rahbah, ar-rahbah dan juga al-khusyu'. Saya akan menutup dengan satu ibadah lainnya, al-khusyu', yaitu al-khasyah, ya. Dekat-dekat al-khusyu' dengan al-khasyah. Dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah yang satu ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di ayat 150. Allah mengatakan fala takhshawhum, ya, dan janganlah engkau tunduk, ya, kepada mereka. Kita akan lihat apa makna al-khusyu', ya, al-khasyah. Dan khasyah kata beliau di sini nau' minal khauf, juga adalah bagian dari jenis rasa takut. Ya, tadi kan rahbah juga masuk, ya. Dan al-khusyu' juga masuk al-khasyah masuk dalam kategori al-khauf, ya. Wahya akhassu minal khauf. Akan tetapi kata Syekh Al-Fauzan, khusyuk itu lebih khusus lagi maknanya daripada khauf saja, ya. Jadi kata al-khusyu', ya, al-khasyah, ya, al-khasyah, kata al-khasyah itu lebih dalam maknanya dari hanya sekedar rasa takut saja, al-khauf, ya, al-khasyah. Makanya beliau mengatakan waqilah al-khasyatu, ya, di antara definisi al-khasyah adalah rasa takut yang mengandung makna pengagungan, ya. Jadi kalau khauf itu kan biasanya ya takut saja, tetapi al-khasyah itu adalah rasa takut tetapi dibarengi dengan ada ta'zim, ya, ada pengagungan kepada apa yang ditakuti itu. Ya kan, misalnya kita mengatakan ada yang takut dari binatang tertentu misalnya, tapi dia tidak boleh mengatakan dia khasyah kepada itu, tidak boleh, ya. Karena al-khasyah itu, ya, ada sejenis pengagungan di dalamnya. Kalau khauf biasa ya cuma sekedar takut saja, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk khasyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau khasyah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lengkapnya Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Janganlah engkau takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku, wa liutimma ni'mati 'alaikum, maka dengan itu aku akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian, wa la'allakum tahtadun, dan semoga kalian mendapatkan petunjuk, ya. Maka Syekh Fauzan mengatakan fa'amara bihasyatihi subhanahu wa ta'ala, ya. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia, kepada seorang mukmin untuk takut, yang memiliki rasa khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi sifati al-musallin, ya, dalam sifat-sifat orang-orang yang melaksanakan salat dengan baik, dalam surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-28 Allah mengatakan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, ya. Musyfiqun artinya khaifun, ya, mereka takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Haula'i hawasul khalq yakhafuna Allah azza wa jalla. Mereka adalah, ya, orang yang memiliki khasyah, itu ada disebut dengan hawasu al-khalq, orang-orang khusus, ya, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang memiliki khasyah yang baik kepada Allah, hatinya memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar khauf saja kepada Allah, maka mereka ini adalah orang-orang spesial, ya. Mereka adalah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an malaika yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma
yu'marun, ya. Jadi kalau al-malaikah itu disifatkan dengan yakhafuna, ya, yakhafuna. Orang-orang beriman disebut dengan orang-orang yang memiliki khasyah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa kita jelaskan, ya. Jadi kita sudah menjelaskan lagi 3 tadi, ya. 5, ya, dari tawakal, raghbah, warahbah, wal khusyuk dan khasyah. Ini kita telah menjelaskan. Nanti insyaallah mudah-mudahan pada pekan yang akan datang kita bisa menyelesaikan bentuk-bentuk ibadah-ibadah ini yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.